Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah maupun petugas yang ada di gereja. Mari bersama pagi hari ini kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Kita bersyukur di hari-hari ini Tuhan tetap menyatakan kebaikannya buat setiap orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kalau detik ini kita masih diberikan kesehatan, itu adalah kesempatan untuk setiap kita terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Bersyukur buat pagi hari ini. Kekuatan kasih setia Tuhan kami boleh rasakan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Setiap hari adalah anugerah. Setiap hari adalah mujizat buat setiap kami. Adalah kesempatan kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mengerjakan setiap bagian kami untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan Yesus tetap baik, untuk selama-lamanya baik. Bila Tuhan menjamah setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, baik kami yang di sini maupun yang di rumah, biarlah saat ini menjadi saat yang indah. Kami boleh berfellowship dengan Tuhan yang adalah kekuatan dan penghiburan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas
kekuatan kami di masa-masa ini Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, batu karang kami yang teguh, kekuatan kami. Engkaulah yang memegang tangan kami, Engkaulah iman kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang menjaga setiap kami. Oh haleluya, mata kami tertuju kepada Engkau senantiasa Tuhan. Engkau yang berdiri di sebelah kanan kami sehingga kami tidak goyah. Engkau yang tinggal dalam kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tidak takut karena Engkau menyertaiku, karena Engkau menyertai setiap kami. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus magangku. Ini iman kami Bapa. Yesus memberiku selama-lamanya.
Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkaulah pahlawan kami, kekuatan kami, sukacita kami. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa. Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang meneguhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang bersukacita bersama-sama. Katakan amin. Untuk selama-lamanya Tuhan. Kekuatan setiap engkau dan saya. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sampai detik ini masih bisa bersukacita di dalam Tuhan, itu adalah mujizat. Amin. Kalau kita tetap bisa kuat di tengah-tengah tantangan dunia saat ini, itu pun adalah mujizat. Setiap hari kita selalu
dalam pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu, dialah Tuhan kita tetap bersyukur. Mari bersukacita senantiasa. Karena Tuhan tetap sama dulu sekarang. Sampai selama-lamanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, tetap kuat di tengah badai. Karena dialah Tuhan, Juru Selamat kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersukacita karena Engkau. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Makasih. Pujilah namamu Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes, Lord. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Ada anugerah di setiap musim Bapak Ibu Saudara.
Tuhan senantiasa menyertai engkau dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, kuatkan hatimu, nyanyikan lagu ini. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya Tuhan. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sembah bersama-sama. Selalu menolongku. Bersama-sama mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat pujian ini dengan segenap hati, dengan percaya, dengan iman. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan selalu menolongku. Selalu bersama-sama katakan, menjaga kita bersama. Dia tak pernah melepaskan kita. Amin. Dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Mari dengan iman, jangan berdiam diri, katakan dengan iman, karena ini adalah firman Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Amin, amin, amin. Selalu menjagaku. Haleluya. Dia menyangkaku. Yes Lord. Dan Kami percaya. peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, kami percaya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh percaya anugerah-Mu, penyertaan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kalau boleh saat ini kami ada, Kau izinkan kami ada dan pada saat ini boleh menikmati segala sesuatunya. Bahkan ketika kami saat ini mengalami kelemahan, kami percaya semuanya di dalam anugerah Tuhan.
di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Semuanya di dalam kendali-Mu, semuanya di dalam rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau duduk diam bersama-sama, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mendengar baik-baik, kami mau belajar bersama-sama. Karena kami percaya firman-Mu meneguhkan kami. Hadirat-Mu menguatkan kami, mengubahkan kami. Firman-Mu Tuhan membentuk setiap kami, mengubahkan kami. Dan firman-Mu juga memerdekakan dan membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu atas kami, hamba-hamba-Mu, dan semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta saat ini ya Bapa, anugerah-Mu melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka sungguh-sungguh, mereka dibangkitkan, mereka dikuatkan, mereka boleh diubahkan. Mereka sungguh-sungguh mengalami mindset atau paradigma atau pola pikir yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan sungguh-sungguh dalam urapan kuasa Roh Kudus, dan bahwa kami juga menyerahkan segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah saat ini beribadah bersama-sama kami secara online. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita melihat dan kita menyaksikan dan merasakan bersama-sama goncangan yang terjadi di dunia ini. Dan kita percaya bahwa banyak orang yang sekarang ini mengalami ketakutan. Banyak orang yang saat ini mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan. Banyak orang yang mengalami ketidakpastian. Banyak orang pada saat ini entah itu orang percaya, orang Kristen, orang bukan orang Kristen, mereka sama-sama mengalami. Ya, secara jujur Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sebelum saya berangkat ke tempat ini untuk beribadah secara online, ya, beruntun saya mendengar kabar dari orang-orang yang di sekitar saya, di sekitar kami. Pagi ini ada 2 orang yang meninggal dunia karena COVID. Dan yang terakhir tadi saya diminta untuk melayani di lingkungan kami, ada seorang Kristen yang meninggal karena COVID. Dan saya katakan saya hari ini sedang bertugas untuk melayani di ibadah online ini. Itu. Ya. Tapi puji Tuhan, kita percaya bahwa semuanya boleh terjadi atas seizin Tuhan, atas semuanya dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat ini saya katakan bahwa banyak orang yang saat ini takut, bingung, saat ini cemas, khawatir. Nah, secara jujur ya, saya pun juga mengalami saudara sebagai hamba Tuhan. Mengalami sedikit banyak, ya agak takut, agak cemas, agak khawatir dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Apalagi dengan PPKM darurat ini. Dan berita-berita yang kita dengar dan kita lihat bersama-sama, itu sangat menggetarkan hati. Ya, sangat menggetarkan hati. Dan oleh sebab itu, pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Ada banyak hal yang boleh kita belajar di dalam Tuhan yang menguatkan kita karena kita punya Yesus, karena kita punya penolong, karena kita punya juru selamat, karena kita punya Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya yang berkuasa atas semuanya, yang kita percayai. Dan saya mendengar juga dari lingkungan keluarga juga dan sekitar kita jemaat juga mereka kembali lagi saya katakan hari-hari ini tambah sulit, seolah-olah semuanya ibadah juga kita kesulitan, ya semua dibatasi, tidak bisa beribadah bersama-sama sudah setahun lebih,
Banyak orang yang saya katakan sampai awal mula pandemi, sampai hari ini mereka tidak bersama-sama kita beribadah di gereja. Dan saya merasakan benar-benar itu sebuah penderitaan, saya katakan. Itu adalah sebuah ketidaknyamanan. Itu sebuah hal yang sebetulnya di luar batas kewajaran. Seperti dulu kita melakukan ibadah bersama-sama dan itu begitu indah. Nah, maka dari itu saudara, inilah yang terjadi hari-hari ini. Mau tidak mau kita harus mengalami bersama-sama. Nah, dan yang kedua, saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini adalah waktu-waktu penuaian. Saya katakan penuaian. Kenapa? Banyak orang, baik itu hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, orang Kristen, bukan orang Kristen. Mereka banyak dipanggil Tuhan. Kembali ke pangkuan Bapa di surga. Itu artinya mereka dituai, diambil. Dan saya katakan bersama-sama saudara, siapapun kita, pasti suatu saat akan mengalami. Ya, pasti akan mengalami, siap atau tidak siap, suatu saat akan mengalami. Ya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan diri bersama-sama. Ya, kita siapkan diri. Memang itu tidak mudah. Dan toh nantinya memang kita akan pulang ke rumah Bapa. Ya, kita harus menyiapkan diri bersama-sama. Siap atau tidak siap. Anggota keluarga kita harus menyiapkan diri bersama-sama. Mental kita, pikiran kita, mindset kita. Kita harus siapkan bahwa memang rumah kita bukan di dunia ini yang sesungguhnya. Ya, kita harus benar-benar menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak selamanya ada di sini. Amin. Nah, saudara, ini waktunya untuk dituai. Dan waktunya bukan dituai, bukan hanya mereka menjadi percaya kepada Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi banyak orang akan dipanggil Tuhan pulang. Dan saya juga mendengar dari seorang nabi dari India yang mengatakan tahun ini adalah tahun penyucian, pengudusan, sanctify. Tahun pengudusan. Di mana tahun ini ada tahun banyak orang percaya, banyak orang Kristen dimurnikan. Percaya atau tidak, hari-hari ini banyak orang dimurnikan imannya. Banyak orang akan ditampi, disaring, diayak. Mana yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mana yang tidak. Banyak orang yang kegoncang imannya, tergoncang imannya. Banyak orang yang bahkan mereka sudah mulai undur. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu suka menguji. Tuhan itu suka menguji. Katakan bersama-sama, Tuhan itu suka menguji. Memang itulah yang Tuhan kerjakan untuk umatnya. Diuji untuk apa? Diuji untuk nanti bersama-sama dengan Dia. Kalau dia teruji, dia akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan hari-hari ini adalah masa-masa goncangan. Hari-hari ini masa goncangan, masa-masa penampian, pengujian. Dimurnikan imannya dengan api. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan bersama-sama, sungguh-sungguh saat ini saya tegaskan bahwa mari siapkan diri masing-masing. Ya, karena semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Hamba Tuhan terbatas untuk mengunjungi Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang takut karena ada orang tua di rumah dan lain sebagainya. Nanti jangan-jangan begini, begitu. Apalagi hari-hari ini dikabarkan bahwa penularan virus corona varian Delta ini sangat cepat penularannya. Nah, kita sudah hari ini merasakan bersama-sama orang-orang terdekat kita, mereka terpapar, mereka terinfeksi. Mereka mengalami itu, bahkan anggota keluarga kita ada yang kena. Itu sudah memang terjadi hari-hari ini dan begitu menakutkan. Maka dari itu banyak orang yang benar-benar takut dan goncang imannya. Dan saya sekali katakan, kita masing-masing memiliki tanggung jawab pribadi. Hamba Tuhan terbatas, tidak bisa melayani dengan maksimal. Tapi hari-hari ini kita semua memiliki tanggung jawab bersama-sama secara pribadi. Yaitu apa? Iman bersama-sama.
kita mau membangun iman kita secara pribadi. Ya. Banyak sekarang Bapak Ibu Saudaraku, secara online kita bisa belajar bersama-sama. Banyak kita mau menggali supaya iman kita bertumbuh. Nah, ini yang terjadi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat kita pelajari bersama-sama. Ya. Saya katakan, saya dorong untuk setiap kita, mari pelajari tanda-tanda ini. Tanda-tanda apa? Yang terjadi sekarang ini. Ya, karena apa? Kita perlu mengerti, orang Kristen, jemaat Tuhan, kita perlu mengerti hari-hari ini adalah masa-masa yang sedang dipersiapkan untuk masa antikris yang akan datang. Ya, saat ini sedang dipersiapkan. Tanda-tanda ini pelajari bersama-sama. Amati, pelajari bersama-sama. Apa yang terjadi? Ya jangan masa bodoh kita. Jangan masa, wah ini semua yang terjadi ini memang begini. Ya memang ini kebetulan. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun ini atas seizin Tuhan. Saya percaya, saya meyakini bahwa ini yang terjadi adalah by design. Bukan by accident, tapi by design. Semuanya adalah dirancang oleh si jahat. Tapi Tuhan memang mengizinkan ini terjadi. Supaya apa? Semua yang difirmankannya tergenapi. Nah saudara, pelajari bersama-sama. Ya, ketika kita mempelajari masa-masa ini, tanda-tanda ini akan menjelang munculnya antikris, maka semakin kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus adalah firman Allah yang dahsyat. Firman Allah yang adalah kebenaran yang sejati. Ya, yang membuktikan bahwa firman-Nya pasti tergenapi. Nah, sekarang sudah tergenapi. Maka dari itu ini penting Bapak Ibu Saudaraku, pelajari bersama-sama tentang akhir zaman ini. Karena ini sudah waktu yang sangat singkat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saya selalu berdoa, Tuhan berikan pewahyuan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, berikan pewahyuan Tuhan. Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya perlu mendengar apa yang Tuhan mau. Saya perlu untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan bagi gerejanya. Oleh sebab itu saya percaya, saudara, hari-hari ini adalah waktu-waktu yang singkat. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, segala goncangan ini, yang terjadi ini, ya, bagaimana kita menghadapi masa-masa ini. Ya, memang jujur ya, kita bersama-sama, saya juga hamba Tuhan, ada kegentaran yang kita alami bersama-sama. Ya, saya jujur, saya juga mengatakan bahwa saya juga mengalami hal itu. Tetapi, saya adalah sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya kewajiban, saya punya kesempatan untuk belajar di dalam Tuhan, bagaimana saya menjadi kuat, bagaimana saya menghadapi semuanya ini. Baik, saya akan bagikan bagaimana kita menghadapi masa-masa ini. Yang pertama adalah tidak jauh, tidak lain adalah gunakan kuasa iman. Use the power of faith. Gunakan kuasa iman itu. Ya, ada ayat firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Perhatikan bersama-sama di sini dalam 1 Yohanes pasal 5. Ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5, surat Yohanes pertama pasal 5, ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sudah dimunculkan ayatnya. Ya. Oke. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Saudara, ini sudah ayat ini jelas. Sudah tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Tapi kita sudah melihat di sini dengan jelas, membaca dan mengerti dengan jelas bahwa semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Kita yang percaya, di ayat 5 dikatakan kita yang percaya
bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan artinya kitalah yang mengalahkan dunia ini. Dunia itu apa? Dunia itu adalah segala sesuatu dan segala macam yang ada di dalamnya, yang mungkin dari beberapa orang, bahkan orang Kristen, mereka takut menghadapi dunia ini. Dengan segala macam problem, termasuk goncangan karena pandemi ini. Goncangan karena ekonomi ini. Ini yang terjadi di dunia ini. Nah, kita, firman Tuhan, sudah jelas gamblang, kita bisa mengalahkan semuanya itu. Mengalahkan dalam hal apa? Bukan berarti kita memusnahkan semua virus ini di dunia ini, bukan seperti itu. Tapi kita menghadapinya dengan kemenangan iman. Tadi ada lagu yang kita nyanyikan. Kita katakan dengan tangan kanannya kita mengalami kemenangan. Ya, tadi lagu tadi dinyanyikan. Ya, kita mengalami kemenangan. Iman kita menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berbagai macam persoalannya. Yaitu dengan iman kita. Sudah jelas Bapak Ibu Saudaraku, amin. Jelas sekali. Maka dari itu, perhatikan hanya ada 4 huruf itu. I-M-A-N. Iman, garis bawahi dengan besar-besar, dan tulis besar-besar, dan ingat dengan sungguh-sungguh bahwa iman itulah yang harus kita gunakan di masa-masa ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Ada sebuah cerita di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya akan bacakan dengan cepat. Ya, judulnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat ayat-ayat ini sebenarnya kalau boleh jujur kita katakan bahwa itulah yang kita alami bersama-sama. Ada beberapa poin yang kita lihat bahwa itu pasti kita alami. Yang pertama adalah di sini. Ayat 38 dikatakan guru. Ayat yang bagian terakhir 38 bagian yang terakhir kalimatnya yaitu guru. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Artinya apa? Kita ini sudah percaya Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Kadang-kadang ngomong, "Tuhan, kok engkau biarkan aku seperti ini Tuhan?" Betul. Iya kan? Kadang-kadang, "Tuhan, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa engkau seolah-olah tidak peduli dengan aku?" Benar enggak? Ini realita saudara. Yang kita alami bersama-sama. Saya pun jujur saya katakan saya pernah ngalami itu. Kadang-kadang juga saya mengatakan seperti itu. Pastilah kita kadang-kadang mengalami keraguan-keraguan. Tidak sepenuhnya sepanjang waktu kita ini terus punya keyakinan yang kuat, teguh. Ya, kadang-kadang kita menjadi lemah. Benar kan? Ya, baik. Bapak Ibu Saudaraku menjawab amin, saya tidak dengar. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, apa yang kita alami bersama-sama? Yang kita alami, yang sering kali kita katakan, ayat 41,
Coba lihat di sini ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Ketika kita mengalami sesuatu, ya, kita akan seolah-olah luar biasa, luar biasa. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, kita sering ditolong Tuhan. Kita sering ditolong Tuhan. Dan murid-murid di sini, mereka tidak mengenal benar siapakah Yesus. Sama seperti kita, apakah kita mengenal 100% Yesus itu? Belum tentu. Belum tentu. Maka dari itu adalah ayat yang sangat relevan buat kita semua. Yang kita alami bersama-sama. Maka dari itu saya ambil ayat ini, saya bagikan, dan Yesus katakan apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika goncangan ini terjadi, saudara, kita menjadi takut. Nah, orang bilang, iya Pak, wong kita ini masih manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Memang ini adalah realitas, Bapak Ibu Saudaraku. Memang saya katakan, itu semuanya tidak sepenuhnya dalam pandangan manusia, tidak sepenuhnya salah. Ya, pastilah Tuhan tahu bahwa kadang-kadang kita ragu-ragu, kadang-kadang kita takut. Karena kita masih tinggal di dalam daging ini. Karena kita masih tinggal di dalam dunia ini. Yang mengalami segala sesuatunya. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus katakan, Yesus tegaskan untuk kita semua, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita belajar bersama-sama ketika murid-murid mengalami gelombang itu, mengalami badai itu, ya pasti takut. Sedangkan Yesus tidur. Ya, seolah-olah tidak peduli. Pastilah takut. Kadang-kadang kita mengalami goncangan ini seolah-olah Tuhan belum tolong kita. Saya katakan belum, karena Tuhan pasti tolong. Tapi pendapat kita, pandangan kita seolah-olah Tuhan tidak tolong kita. Benar kan? Seolah-olah Tuhan tidak tolong kita. Ya. Makanya kita takut, kita waduh gimana ini, panik, kita takut, khawatir, kita cemas dengan keadaan ini. Ya, semuanya yang tidak pasti, ya, semuanya pasti, semuanya tidak ada yang pasti. Pasti mengalami ketakutan. Nah saudara, nah dari sini kita akan belajar sungguh-sungguh Yesus katakan apa? Mengapa kamu takut? Maka dari itu, dari goncangan ini, dari apa yang terjadi ini, janganlah kita takut. Dan mulailah kita percaya. Mulailah pandang kepada Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Pandang kepada Yesus. Ketika murid-murid melihat bahwa Yesus tidur di buritan, mereka hanya panik. Tapi mereka tidak berpikir bahwa Yesus itu sanggup meredakan angin ribut itu. Makanya di ayat yang ke-41 dikatakan, mereka heran siapa gerangan orang ini. Siapa gerangan orang ini. Sehingga alam pun tunduk kepada dia. Maka dari itu perlulah kita tanamkan dalam diri kita bersama-sama. Bahwa segala goncangan ini itu dalam kendalinya Tuhan. Ya apapun yang terjadi atas diri kita, atas seizin Tuhan. Tadi dikatakan sehelai rambut pun jatuh. Kalau tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Ya. Saya ada cerita sedikit ini. Ya, daripada semua ngantuk, belum mandi, belum makan, belum sarapan. Saya ingat cerita ini. Tadi ketika saya berangkat ya. Istri saya nutup gerbang pintu. HP-nya ditaruh di kantong. Celananya istri saya kan ketat. Kalau tidak percaya lihat itu, celananya ketat. Taruh kantong, dia duduk ke dalam mobil, masuk, saya perhatikan, saya lihat dia ngantongi HP itu. Kalau dia duduk, itu pasti pecah. Langsung duduk itu pasti pecah. Itu. Tapi saya lihat langsung saya tahan, saya ambil HP-nya. Itu. Saya ambil HP-nya selamat.
Tapi setelah itu saya mengingat, ya setiap kita ini pasti ada kecerobohan-kecerobohan. Betul kan? Pasti ada hal-hal yang kita tidak hati-hati. Tapi kenapa itu diselamatkan? Nah, saya berpikir hari-hari ini, kalau HP-nya pecah harus ganti HP lagi. Waduh, secara keuangan ya memang hari-hari ini ya jangan beli macam-macam lah. Itu apalagi HP yang mahal. Ya kan? Walaupun Tuhan sanggup untuk memberkati. Secara manusia saya juga berpikir, waduh, kalau HP-nya pecah nanti gimana? Ya harus ngumpulin duit lagi. Sedangkan istri saya mobilitasnya tinggi, menggunakan HP. Dia perlu, dia sangat perlu. Dan dari situ saya ingat saudara, sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan tidak akan jatuh. Itu artinya apa? Hal sepele aja Tuhan ingatkan itu. Hal sepele. Ya seperti anak-anak, contohnya Natalie. Ya, Natalie ketika dia main-main segala sesuatunya, memang pernah kejadian dia jatuh. Itu saya percaya tak seizin Tuhan mampukan kedua orang tuanya. Tapi bayangkan dia sangat aktif, dia kemana-mana saya melihat, waduh, tapi kok ya selamat gitu ya. Sampai hari ini kok ya selamat. Ada beberapa waktu yang lalu pengerja di sini, anaknya sampai lepas, masih kecil lepas di tengah jalan hampir ditabrak truk. Ya, kok ya selamat nggak jadi ditabrak. Kenapa itu saudara? Karena Tuhan dalam kendalinya Tuhan. Nah, maka dari itu kita ingat di sini bahwa segala sesuatu itu boleh terjadi. Kalau tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, kalau sampai hari ini kita masih selamat, sampai hari ini kita masih bernafas, itu karena anugerah, karena kasih Tuhan. Bukan berarti mereka yang mengalami hal yang buruk, mereka tidak ada kasih Tuhan. Tetap semuanya atas seizin Tuhan. Pencobaan itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Mari renungkan baik-baik bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah. Saya tegaskan, saya diingatkan pagi hari ini tadi juga, saya diingatkan, enggak akan terjadi sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan. Enggak akan terjadi. Enggak akan terjadi. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu kesanggupan kita. Itulah anugerah Tuhan. Saya teruskan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kita harus punya iman menghadapi segala goncangan ini. Kita harus percaya. Kita harus sungguh-sungguh hidup dengan percaya. Buka, ini adalah ayat yang sangat saya pakai sampai hari ini. Menjadi pegangan saya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sudah menemukan ayat ini? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus juga mengatakan dengan tegas bahwa dirinya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kita perlu melatih panca indera kita. Kita perlu melatih langkah hidup kita. Kita perlu melatih. Kenapa saudara? Tadi di awal saya katakan iman itu mengalahkan dunia. Kalau kita mau menghadapi segala sesuatu dengan percaya, dengan kemenangan, kita mau menghadapi segala sesuatu dengan sukacita, damai sejahtera, mengalami hal itu, maka kita harus hidup dengan percaya. Bayangkan saudara, kita melihat semua di sekeliling kita pada tumbang. Tadi saya katakan bahwa mulai orang-orang terdekat kita mulai tumbang, mulai terpapar, mulai terinfeksi. Ya, bahkan ada yang meninggal. Siapa enggak takut? Bahkan saudara, usaha, bisnis, pekerjaan,
Waduh, kalau PPKM darurat ini rasanya semuanya berhenti total. Semuanya. Kita berpikir pemasukan dari mana? Ya, income dari mana? Usaha sulit. Dari mana? Kalau kita pikir secara logika, nanti ke depan nanti gimana? Ya. Maaf, kalau kita baca media, kita baca berita, itu adalah hal yang menakutkan. Kemarin kita melihat obat-obatan tertentu yang mulai langka dan harganya mulai naik. Nah, saudara, itu sama seperti tahun yang lalu. Masker, disinfektan, hand sanitizer mulai langka, mulai harganya naik. Nah, ini kasus terjadi sekarang. Obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Bahkan obat yang dianggap itu adalah manjur untuk mengobati COVID mulai langka. Dan saudara, saya katakan ini adalah by design. Maaf kata, nanti harga itu akan naik. Dan maaf kata, ada orang-orang yang diuntungkan. Oleh sebab itu, mari kita berpikir secara benar, ya, bahwa hanya Tuhan satu penolong, satu-satunya penolong bagi kita semua. Ya, jangan panik. Ya, kalau mereka memborong obat-obatan dan di mana-mana habis, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Enggak usah takut. Ya, pada borong semuanya, enggak usah takut. Ya. Saudara, mari kita kembali apa yang saya katakan tadi, bahwa hiduplah karena percaya. Ya, terus terang kalau kita melihat keadaan ini sangat menakutkan, tapi kita melihat Tuhan saja, melihat firman Tuhan. Ya, bahwa firman Tuhan katakan tadi, lagu yang kita nyanyikan, Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, dan lain sebagainya. Dia menjaga kita, menolong kita, memelihara kita. Itu yang saya tanamkan. Makanya ayat ini menjadi pegangan saya. Menjadi pegangan saya untuk percaya. Aku hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena percaya Tuhan sanggup menolong. Saudara, kebutuhan kita banyak. Kebutuhan kita, keperluan kita untuk hidup ini banyak. Ya, bahkan saya katakan, apa saudara? Hidup ini perlu bayar. Walaupun nafas ini gratis buat kita, tapi tetap membayar, saudara. Tetap membayar untuk bisa bernafas. Loh, kaget semua ya. Kok bisa bernafas saja bayar? Ya. Coba saudara enggak beli makanan, enggak usah makan. Selama berbulan-bulan, pasti enggak bisa bernafas lagi. Kehilangan nafas, betul kan? Karena sejak kita lahir, mulailah kita membayar segala sesuatunya. Orang meninggal pun harus membayar. Ya. Maka dari itu saudara, itulah kehidupan yang kita hadapi. Kalau tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Kita hidup karena percaya, amin. Hidup karena percaya. Lanjut di dalam Markus pasal 5 ayat 34. Markus pasal 5 ayat 34. Ini adalah cerita dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya. Dikatakan di sini, baca baik-baik ya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iman itu yang menyelamatkan. Iman itu yang menyembuhkan. Amin. Di dalam iman ada mujizat. Kalau kita percaya, mujizat terjadi. Kalau kita punya iman, pertolongan terjadi. Kalau kita punya iman, pemeliharaan terjadi. Kalau kita punya iman, penyertaan Tuhan,
perlindungan, pertolongan, kekuatan, dan lain sebagainya, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan Yesus katakan seperti itu? Kenapa Tuhan ajarkan kepada kita seperti itu? Dalam Ibrani pasal 11, kalau kita baca seluruhnya berbicara tentang iman. Sejak dari zaman nabi-nabi, sejak dari zaman hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama sampai hari ini, Tuhan katakan hanya iman mereka lah semuanya boleh terjadi. Hanya karena imanlah mereka mengalami kemenangan. Hanya karena imanlah kehendak Tuhan boleh terjadi. Nah itu saudara, ini pentingnya bagi kita semua untuk kita hidupi bersama-sama. Mari, latih panca indera kita, sekali lagi saya katakan latih kehidupan kita untuk percaya. Praktekkan bersama-sama, latih bersama-sama. Saya terus menekankan Bapak Ibu Saudara, saya jujur saya katakan apa yang ada di hadapan saya itu sangat menakutkan. Apa yang di hadapan saya pribadi bersama keluarga itu menakutkan. Tapi saya mau katakan, aku percaya Tuhan mempercayakan semuanya kepadamu. Kalau enggak saudara, saya enggak kuat. Berat bagi saya. Seorang pribadi yang saya alami ini berat secara manusia. Tapi bersama dengan Tuhan saya mampu sampai hari ini. Nah, kita lanjutkan. Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Ditegaskan kembali buat kita semua. Dan firman Tuhan dikatakan di sini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini saudara, kita orang benar bukan? Orang Kristen sebenarnya adalah, identitasnya adalah orang benar. Maka dari itu hidup kita oleh iman atau bukan? Mari saudara, saya tegaskan bersama-sama, saya dorong untuk setiap kita latih panca indera kita. Latih kehidupan kita untuk hidup dengan iman. Pandang kepada Yesus saja. Percayai firman Tuhan. Nah, yang terakhir dari poin ini, Matius 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Dengan cepat. Baik, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa di sini, saudara? Kita hidup ini ya, saudara, tidak hanya sekedar kita makan nasi, makan sayur, makan roti untuk hidup kita. Tidak sekedar itu saja, tapi yang lebih utama di sini dikatakan apa? Karena ini berkaitan konteksnya dengan pencobaan dari iblis kepada Yesus ketika Yesus selesai berpuasa dan lapar. Ya. Ditegaskan bahwa kehidupan ini tidak melulu hanya makan dan minum, tapi adalah hidup ini adalah firman Tuhan. Amin. Firman. Kita hidup karena firman. Kita hidup karena firman. Itulah makanan rohani kita. Makanan utama rohani kita. Kenapa saudara? Saya katakan ini paling utama. Yang utama. Manusia tidak bisa hidup lagi kalau tanpa firman Tuhan. Rohnya akan mati. Bahkan kehidupannya akan binasa. Kita sebagai orang Kristen itu berbeda. Berbeda, kita memiliki nilai-nilai plus dalam kehidupan kita. Kita tidak sekedar manusia. Kita ini adalah manusia plus, saudara. Bukan manusia biasa. Karena apa? Karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi kita hidup karena firman. Itu. Maka dari itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 tadi dikatakan, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup karena percaya. Seperti Petrus berjalan di atas air.
Ketika dia percaya dan pandang Yesus, maka dia tidak tenggelam. Tapi ketika dia melihat sekeliling dan ragu-ragu, maka dia akan tenggelam. Ketika dia pandang Yesus, mujizat terjadi. Dia berjalan di atas air. Itulah plus-plusnya saudara. Plus-plusnya. Dari sini mengerti Bapak Ibu Saudaraku, amin. Mengerti, tangkap baik-baik, pegang baik-baik. Belajar bersama-sama dengan saya. Belajar bersama-sama. Mari hadapi segala sesuatu itu dengan iman percaya. Dengan firman Tuhan. Hadapi dengan firman Tuhan. Saya kasih contoh sedikit ya. Ketika kita mengalami semuanya ini, goncangan ini, secara realita kita takut. Tapi secara iman, aku tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Kalaupun toh terpapar atau terinfeksi, memang kita tidak minta ya. Tapi kalaupun toh seperti itu, pasti Tuhan punya kehendak yang baik. Kalaupun toh ada yang meninggal karena itu dan cepat pulang, saya katakan itu lebih baik. Karena hari-hari ke depan itu tambah jahat. Karena firman Tuhan apa saudara? Kalau kita masih bertahan hidup ini, bukan berarti gampang saudara. Bukan berarti gampang. Karena ketika nanti masa-masa sukar itu, dikatakan masa tribulasi atau masa kesusahan besar itu terjadi, akan banyak sulit orang bertahan. Nah ini aja banyak orang yang sulit bertahan. Putus asa, banyak orang yang takut. Apalagi nanti. Nah semuanya itu saat ini sedang dalam kendali, dalam kontrol. Saat ini semuanya harus ikuti aturan dan lain sebagainya. Semuanya dikendalikan. Ya, mau tidak mau yang kemarin-kemarin mereka yang tidak mau vaksin, mau tidak mau ikut vaksinasi. Karena apa? Nanti kemana-mana harus menunjukkan surat vaksin itu. Semuanya diatur, semuanya dikontrol. Tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Apalagi masa-masa antikris itu dikatakan dia akan mengendalikan ekonomi dunia ini. Nah, lawang sekarang aja ya Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat orang lebih baik kena corona daripada tidak makan. Betul kan? Banyak orang yang nekat keluar kemana-mana. Tidak peduli dengan virus ini. Yang penting makan. Yang penting bisa makan. Nah apalagi nanti kalau masa-masa kesusahan besar itu. Bagaimana bisa mempertahankan iman. Ya, kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan yang dipikirkan hanya perut. Ya, itu. Renungkan baik-baik ya saudara. Renungkan baik-baik. Bahwa kita perlu hari-hari ini hadapi semuanya dengan percaya. Hadapi semuanya dengan iman. Mari bersama-sama dengan saya katakan, hadapi dengan percaya. Hadapi dengan iman. Amin. Hadapi dengan iman. Ketika kita melihat firman, damai sejahtera, sukacita ada dalam kita. Tapi ketika kita melihat keadaan dunia ini, ya, contohnya ketika kita melihat media, melihat berita dan sebagainya, ketakutan mulai muncul. Tapi biarlah kita pandang kepada Yesus saja. Pandang kepada firman-Nya yang menghidupkan kita. Yang kedua, ya, poin yang kedua, bagaimana kita menghadapi masa-masa ini dengan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah senantiasa. Matius pasal 24 ayat 42, 42. Firman Tuhan dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, hari-hari ini menghadapi goncangan ini kita perlu berjaga-jaga. Jangan lengah, berjaga-jaga itu jangan dikira kayak orang siskamling itu ya. Para penjaga pos kamling, ya mereka duduk-duduk, hanya main catur, hanya main kartu, tidur-tiduran.
Berjaga-jaga dalam firman Tuhan ini adalah sebuah kata yang memiliki makna, yaitu aktif melakukan sesuatu. Aktif melakukan banyak hal, berjaga-jaga itu. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11, tidak usah dibuka. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11, berjaga-jaga itu adalah menjelaskan kepada kita ada suatu tindakan yang aktif. Ya. Berjaga-jaga itu artinya apa sih, saudara? Berjaga-jaga. Kita ini online terus dengan Tuhan. Bukan HP-nya online terus, bukan gadgetnya online terus, tapi roh kita ini online terus dengan Tuhan. Saya beberapa hari ini juga terus melatih diri saya untuk online terus dengan Tuhan. Yaitu apa? Berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Ya. Saya mendapatkan peneguhan demi peneguhan. Saya harus online terus dengan Tuhan. Online dengan Tuhan. Dimanapun kita ada, online dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita online dengan Tuhan, maka roh itu akan membimbing kita, Roh Kudus itu. Apa yang harus kita lakukan? Dia adalah roh penolong di dalam kita. Dia akan menolong, menuntun kita, mengerjakan segala sesuatu. Dan dia tidak akan menuntun kita kepada hal-hal yang mencelakakan kita. Tidak akan, yang akan membinasakan kita. Makanya firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa di dalam roh. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Aktifkan roh itu di dalam kita. Itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Dan roh itu akan menguatkan kita. Dia berdoa dengan segala macam keluhan. Doa yang tidak terucap. Yang tidak kita bisa bayangkan. Nah, sempurna doanya. Sempurna. Nah, maka dari itu, itulah kemenangan kita dalam berjaga-jaga. Online dengan Tuhan terus. Online. Dimanapun kita ada. Karena di sekeliling kita ini bahaya selalu mengancam. Betul kan? Semuanya ada ranjau di mana-mana. Ya, kalau dikatakan virus Delta itu ada di mana-mana. Dan bahkan kita tidak tahu kita terpapar atau tidak. Ya, karena ada yang OTG, ada yang langsung bergejala. Ya. Kalau OTG, saudara, tidak tahu yang terpapar atau enggak akan tahu kecuali dites. Ya. Maka dari itu, saudara, berdoalah terus di dalam roh, online terus dengan Tuhan, ya, kontak terus dengan Tuhan, jangan lepaskan sedetik pun. Amin. Ya, yang kedua, ya, dari poin kedua, subpoinnya yaitu dikatakan di sini dalam berjaga-jaga itu adalah kita mempersiapkan rohani kita, spiritual kita. Kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi apa yang akan datang. Menghadapi segala sesuatu tantangan-tantangan di depan kita. Mempersiapkan rohani kita. Ayo bersama-sama. Jangan kita terlalu santai. Ya. Banyak orang yang tidak bisa beribadah, akhirnya sewantai. Saya katakan, sewantai pol. Sewantai pol itu sudah nggak ada kerjaan, ya wis melakukan hal-hal yang nggak berguna. Itu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa lakukan segala sesuatu, berjaga-jaga. Gunakan waktu-waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Mempersiapkan rohani kita, spiritual kita persiapkan. Untuk apa? Untuk menyambut Tuhan yang akan datang. Untuk menyambut hari-hari yang akan datang. Goncangan-goncangan yang akan datang, bahkan lebih lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapkan rohani kita, siapkan diri kita. Untuk terus kita bersiap sedia. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, bersiap sedialah. Bersiap sedialah dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, berjaga-jaga itu adalah kita mau membangun benteng rohani kita. Bangun benteng rohani kita, kekuatan rohani kita. Mari bangun, berjaga-jaga itu tidak pasif, tapi aktif. Dan dinamis,
membangun benteng spiritual kita, asupan rohani kita. Kita bangun terus. Kita bangun terus. Saya terus, saudara, saya juga walaupun di rumah terus, apalagi kemarin-kemarin ada yang dicurigai terpapar gitu ya. Waduh, kita harus berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah. Walaupun kita tidak merasakan apa-apa sampai hari ini, puji Tuhan tidak merasakan apa-apa, sehat semua. Ya. Tapi bayangkan, istri saya sampai ngomong, aduh ini hari keberapa ya? Lama banget ya. Lama banget ya. Belum tahu orang di penjara itu berapa lama itu. Kita aja gini rasanya lama banget. Itu rasanya biasanya kemana, ucul kemana gitu. Tidak bisa, kita harus tahan diri untuk apalagi PPKM darurat ini. Kita harus berdiam diri. Rasanya bosen, tidak ada kegiatan dan sebagainya. Maka dari itu saya katakan dalam waktu yang kosong itu terus, tadi saya katakan online terus dengan Tuhan, bangun benteng rohani kita, persiapkan diri, membangun diri kita, menambah ilmu kita dalam rohani kita, menambah spiritual kita, menguatkan spiritual kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan nganggur. Ya, mari bertumbuh. Benteng rohani itu akan membentengi hidup kita, menghadapi segala sesuatu, serangan dan lain sebagainya. Menghadapi segala sesuatunya dengan benteng yang kuat rohani kita. Amin. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir, adalah buka di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan apa? Pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ini waktunya. Ini waktunya. Saudara, artinya apa? Kita harus bekerja. Harus bekerja. Ada dua pekerjaan. Yang pertama pekerjaan secara sekuler, pekerjaan di ladang dunia. Yang bekerja secara sekuler tetap bekerja. Walaupun PPKM, bekerja di rumah, bekerja di jalan, bekerja dimanapun, secara online dan sebagainya untuk menghasilkan, tetap bekerja. Yang kedua, yang jangan dilupakan adalah, jangan dilupakan yang kedua ini adalah bekerja di ladang Tuhan. Siapapun kita harus bekerja di ladang Tuhan. Saudara, saya ini jujur saya katakan ketika menghadapi semuanya ini, pandemi ini, saya juga berpikir, saya ini matinya kapan? Saya ini matinya kapan? Kalau semua pada sekeliling kita banyak orang yang tumbang, apakah saya jangan-jangan nanti ikut tumbang juga? Loh, ini jujur saya katakan seperti itu. Tapi ketika itu dalam pikiran saya berpikir, apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah saya lakukan di ladang Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti pertanyaan kita semua. Ya, apa yang sudah engkau lakukan di ladang Tuhan? Saudara, banyak orang yang mungkin berpikir bahwa melayani Tuhan itu harus di gereja. Enggak. Melayani Tuhan itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Engkau menolong orang yang tidak mampu dalam hal apapun, itu sudah melayani Tuhan. Menolong orang saja loh sudah, itu melayani Tuhan. Jangan berpikir bahwa melayani Tuhan ini hanya di dalam ruang gereja. Enggak. Menolong orang itu sudah, meringankan beban orang lain itu sudah melayani Tuhan. Itu. Maka dari itu saudara, mari tetap bekerja selagi hari masih ada, selagi hari masih siang. Amin. Jangan nganggur, mari kita bekerja bersama-sama di ladang Tuhan.
bekerjalah. Pasti nanti akan ada hal-hal yang Tuhan minta pertanggungan jawab kita waktu di hadapan pengadilan Kristus nanti. Upah apa yang akan diberikan kepada kita nanti. Amin. Nah, dan yang benar-benar terakhir yang tidak saya catat adalah jaga imun, tingkatkan imun bersama-sama. Hari-hari ini mari ikuti anjuran dari pemerintah untuk ikuti protokol dan pesan kita semua, tingkatkan imun dalam tubuh kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun. Olahraga, minum vitamin, jaga kehidupan baik-baik, jaga kesehatan tubuh. Mari kita angkat pujian kita dan berdoa. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku, segala kesesakanku telah ku tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, angkat nyanyian ini bersama-sama untuk menguatkan, meneguhkan kita. Di saat Aku takut, yes Lord. Di saat aku takut, ku percaya, aku mau percaya kepadamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. ku serahkan. Di saat aku lemah, Banyak orang mengalami kelemahan. ku Bersandarlah kepada Yesus. Pada Yesus. segala kesesakanku Telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku
baru. Biarkan musik saja. Saudara, kita punya Yesus. Adalah penolong kita. Yang mana dia memberikan rohnya di dalam kita. Sebagai jaminan buat kita semua. Untuk menjalani kehidupan ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, engkau tidak sendirian. Ada Roh Kudus di dalam kita. Karena kita ini baitnya. Roh penolong. Immanuel. Yang menyertai kita semua. Percayalah. Ketika bahtera hidupmu terombang-ambing. Mengalami badai. Goncangan. Percayalah. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia pasti menolong kita. Tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Beserta. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Hati kami mengucap syukur Bapa buat kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Boleh menguatkan setiap kami dalam segala keadaan, bahkan kesusahan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Mata kami mau terus memandang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami, yang adalah iman kami. Engkaulah kekuatan perisai kami Tuhan, yang membuat kami tetap teguh dan kami harus terus berjaga-jaga. Bahwa kami hari-hari ini Bapa untuk terus berfellowship dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Berikan kami roh yang menyala-nyala senantiasa menghadapi segala keadaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami. Tuhan memberkati Bapak Edi sebagai gembala. Di masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau terus menguatkan, meneguhkan, memberi hikmat Tuhan buat Bapak Edi menjadi gembala. Melakukan apa yang harus dilakukan di hari-hari yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan, bersama keluarga. Biarlah kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, Kau baik. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, memberikan kami semangat untuk terus Bapak hari-hari ini bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu kalau pada hari ini kita beribadah online, kita akan memberikan persembahan kita melalui rekening yang tertera di bawah ini ya. Bapak Ibu bisa transfer ke sana untuk tetap memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memujikan sekali lagi bahwa Tuhanlah kekuatan kita, mazmur kita, tetap bersukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia guru batu dan keselamatanmu. Hanya
hatiku percaya telah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tetap berkatakan iman di hadapan Tuhan. Yang meningkatkan imun dalam kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya telah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan yang kita andalkan. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, mari kita sungguh-sungguh percaya, amin. Dan kita bersuka cita terus mengucap syukur dalam keadaan ini. Mari senangkan Tuhan dan jangan membuat imun tubuh kita turun. Tetap bersuka citalah, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau sungguh-sungguh mengaplikasikan, menerapkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah dahsyat. Firman-Mu itu adalah ajaib. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Di mana segala sesuatu ada karena firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya firman Allah itu dahsyat, ajaib. Dan kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Yang saat ini terbaring sakit. Doa kami oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu, kuasa darah-Mu menjamah tubuh mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit berkata, aku sembuh karena Yesus.
Aku sembuh karena darah Yesus. Aku sembuh karena bilur-bilur Yesus. Berkata di dalam nama Yesus, aku kuat karena Yesus. Jamah Tuhan pada saat ini, jamah kelemahan tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mengucap syukurlah, percayalah, bersukacitalah. Sebab kuasa Tuhan mengalir di dalam tubuhmu. Kuasa Tuhan mengalir. Dan kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dalam kesusahan, dalam kecemasan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk mereka dalam keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Pertolonganmu, tanganmu yang ajaib itu Tuhan, menjamah menolong mereka. Dan bahkan Tuhan Engkau meneguhkan hati mereka. Dan berkata, percayalah anakku, percayalah anak-anakku. Terima kasih Tuhan, jamahanmu atas mereka Tuhan. Engkau menolong mereka dan Engkau pasti memberkati rumah tangga, pekerjaan, keuangan, memberkati masa depan mereka Tuhan. Terima kasih, jemaat ini adalah milikmu Tuhan, kepunyaanmu. Dan minta belas kasih Tuhan turun atas mereka. Anugerah turun atas mereka yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kini terimalah berkat, kasih, anugerah, kasih karunia Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang Immanuel yang menyertai kita dengan setia. Dan mempersiapkan kita umatnya gerejanya untuk disempurnakan, dimurnikan. Disiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Yang sudah di ambang pintu. Maka diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya. Ku tidak takut